on. Halo teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian menonton video desain kami, saya ucapkan selamat menonton kepada Ibu Maria Kontesa selaku dosen riset akuntansi dan kepada semua teman-teman dari kelas akuntansi 6Q. Nama saya Novita Modesta Rebu, NPM 1712385. Nama saya Lorentina, NPM 17612361. Baiklah, sekarang kami akan melanjutkan dengan sesi presentasi dari hasil desain skripsi yang telah kami selesaikan. Judul desain skripsi kami adalah Analisis Pengaruh Return on Investment atau ROI terhadap Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Working Capital Turnover, dan Net Profit Margin pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. A. Latar belakang. Dalam dunia usaha, setiap perusahaan sudah pasti melakukan investasi, baik dalam bentuk aset tetap maupun penanaman modal saham, ataupun dalam bentuk lainnya. Maka, di dalam aktivitas investasi akan selalu ada yang namanya keuntungan atau laba, dan kerugian atau loss. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik atau berkala. Laba atau rugi ini belum merupakan laba atau rugi yang sebenarnya. Laba atau rugi yang sebenarnya baru dapat diketahui apabila perusahaan telah menghentikan kegiatannya dan dilikuidasikan. Memperoleh laba dari hasil investasi adalah tujuan para investor dalam berinvestasi. Apa itu laba? Menurut Soy Marso 2010, laba merupakan selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Fasilitas utama dalam melihat kondisi keuangan perusahaan menghasilkan laba atau rugi adalah laporan keuangan perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Nah, dengan kita membaca laporan keuangan perusahaan, dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan saat ini, agar dapat menentukan keputusan apa yang kita ambil di masa yang akan datang untuk meningkatkan laba perusahaan. Untuk melihat apakah suatu perusahaan dapat menghasilkan laba, maka diperlukan sebuah rasio. Rasio ini disebut rasio profitabilitas. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. Hal ini disebut dengan return on investment. Return on investment berperan penting guna memberikan informasi mengenai ukuran profitabilitas perusahaan dengan jelas, sehingga segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Adapun kelemahan return on investment ialah tidak memasukkan unsur biaya modal, tidak dapat digunakan untuk perbandingan antara dua perusahaan atau lebih, sukar dalam membandingkan rate of return. Faktor-faktor yang mempengaruhi return on investment diantaranya adalah current ratio, debt to equity ratio, working capital turnover, net profit margin. B. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang dituliskan, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah diantaranya adalah 1. Apakah current ratio berpengaruh terhadap return on investment? 2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return on investment? 3. Apakah working capital turnover berpengaruh terhadap return on investment? 4. Apakah net profit margin berpengaruh terhadap return on investment? C. Batasan masalah. Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah laporan yang dipakai, yakni laporan keuangan audit dan laporan tahunan atau annual report tahun 2015 hingga 2019 pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia. Current ratio diukur dengan seberapa besar kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendeknya.
Debt to equity ratio diukur dengan besarnya proporsi utang terhadap modal perusahaan. Working capital turnover diukur dengan cara aktiva lancar dikurangi utang lancar perusahaan. Net profit margin dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih perusahaan. D. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, debt to equity ratio terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, working capital turnover terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, net profit margin terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. E. Manfaat penelitian. Manfaat bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai return on investment beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam return on investment yang terjadi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Manfaat bagi pembaca. Memberikan kontribusi ataupun manfaat dalam menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi return on investment sehingga di masa yang akan datang, pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai gambaran ataupun sumber referensi yang akan dibahas si pembaca. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Florentina. Saya akan mulai dari kerangka pemikiran atau kajian teoritis. Variabel dependent atau variabel Y yang kami ambil di sini adalah return on investment atau ROI. Return on investment merupakan salah satu rasio dari rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. Definisi ini kami ambil menurut Kashmir. Berikutnya, variabel independen atau variabel X. Variabel X yang pertama adalah current ratio. Definisi yang kami ambil di sini adalah menurut Supardi dan kawan-kawan yang menjelaskan bahwa current ratio adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Semakin tinggi current ratio berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan aktiva lancar yang menganggur. Variabel X yang kedua adalah debt to equity ratio, dan definisi yang kami ambil di sini adalah definisi menurut Sari Kadarwati dan Richa. Mereka mengutarakan bahwa debt to equity ratio menunjukkan nilai relatif antara total utang dengan total ekuitas, di mana semakin besar DER atau debt to equity ratio menunjukkan bahwa struktur modal lebih banyak memanfaatkan kewajiban dibandingkan dengan ekuitas, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar atau kreditur. Variabel X yang ketiga adalah working capital turnover atau perputaran modal kerja. Definisi yang kami ambil di sini adalah definisi menurut Desliana dan Adi. Mereka mengemukakan bahwa penggunaan modal kerja secara efisien mengindikasikan pengelolaan modal kerja yang baik yang tampak dari perputaran modal kerjanya. Semakin pendek periode perputaran modal kerjanya, maka akan semakin cepat perputaran modal kerja perusahaan dan akan membuat perusahaan semakin baik dalam menggunakan modal kerjanya. Variabel X yang keempat adalah net profit margin. Di sini kami mengambil definisi menurut Agus Sartono dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan atau Teori dan Aplikasi, di mana dia mendefinisikan bahwa net profit margin adalah rasio laba bersih terhadap penjualan. Karena keempat variabel X ini menyangkut mengenai perhitungan yang mengacu pada laba profitabilitas perusahaan, itu artinya keempat variabel ini diantaranya ada current ratio, debt to equity ratio, working capital turnover, dan net profit margin. Ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return on investment. Jadi kedua variabel ini antara variabel Y dan variabel X yang kami ambil di sini memiliki pengaruh yang signifikan.
Maka dari itu, hipotesis yang kami dapatkan di sini adalah hipotesis pertama, bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap return on investment. Hipotesis kedua, debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap return on investment. Hipotesis yang ketiga, working capital turnover berpengaruh positif terhadap return on investment. Dan hipotesis keempat, net profit margin juga berpengaruh positif terhadap return on investment. Berikutnya metode penelitian. Definisi operasional variabel, teman-teman bisa perhatikan dalam slide ini ada beberapa rumus yang kami lampirkan di sini mengenai rumus dari variabel Y dan variabel X. Pertama kami akan menjelaskan mengenai rumus dari variabel X terlebih dahulu. Anda bisa memperhatikan di slide ini ada current ratio di poin pertama, yaitu penjualan dibagi dengan modal kerja. Kemudian debt to equity ratio didapat dari total hutang dibagi dengan modal. Kemudian variabel X ketiganya ada working capital turnover, didapat dari penjualan dibagi dengan modal kerja bersih. Dan variabel X yang keempat adalah net profit margin, diperoleh dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Definisi variabel operasional untuk variabel Y-nya adalah return on investment, yang ini diperoleh dari perhitungan laba bersih dibagi dengan total aset. Kemudian ada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa perhatikan dalam slide ini juga ada rumus yang kami paparkan di sini mengenai model regresinya, dan ada keterangan yang kami paparkan juga di mana Y merupakan variabel terikat atau variabel dependent, X1, 2, 3, dan 4 merupakan variabel bebas atau independen, dan A merupakan konstanta B. Kemudian sampel penelitian yang kami pakai di sini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2015 sampai 2019. Metode pengambilan sampel dari penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah kepustakaan dan studi dokumentasi. Berikutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis rasio. Yang kedua ada uji asumsi klasik, diantaranya adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga ada regresi berganda, dan yang keempat ada pengujian hipotesis. Di antaranya ada pengujian hipotesis secara simultan atau uji F, dan pengujian hipotesis secara parsial atau uji T. Oke, powerpointnya udah